di sana dan tentunya ketika partai politik melibatkan kawan-kawan yang muda ada interest ke parpol, ada respect ke parpol gitu. Artinya tidak rada alergi sidik karena saya melihat kalau di beberapa teman di supporter maupun di teman-teman kalangan muda itu kayaknya kalau masuk politik aku malas, politik itu kejam dan lain sebagainya. Kembali lagi di podcast Dr. Arya. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau salah satu tokoh yang saya kagumi di Kabupaten Karanganyar karena memang saya kenal beliau. Beliau ini sekarang menjabat sebagai anggota Dewan Kabupaten Karanganyar, Bapak Suprapto. Selamat malam Pak Suprapto, atau sebetulnya kalau lebih akrab kita gitu Lek Prap. Siap. Selamat Sehat malam Mas Rio. Selamat malam, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Wah, menika terima kasih sekali sudah rawuh di podcast sederhana ini. Ya, ngobrol-ngobrol tentang nanti yang hal-hal yang bisa kita obrolkan. Siap. Nanti. Ini Pak Prapto ini sekarang itu bisa dijelaskan menika di DPRD Kabupaten Karanganyar ini sejarahnya seperti apa? Karena saya itu dulu memang dari tahun 2014 itu saat saya masih KTP Karanganyar. Saya sudah nyoblos panjenengan waktu itu. Tapi memang rezekinya baru di tahun 2019 ya. Monggo Pak Prap, ini bagaimana sejarahnya panjenengan ini kok bisa sampai di anggota DPRD ini, mungkin dari awal-awalnya seperti apa nih kok? Jadi awal-awalnya saya menjadi ketua ranting Mas tahun 2000. Partainya ketua UDIP waktu itu tahun 2000 setelah kongres ada pemilihan ketua ranting, saya dicalonkan oleh teman-teman di Dinggringo. Akhirnya itu desa saya satu. Saya terpilih jadi ketua ranting waktu itu. Setelah satu periode ketua ranting, saya menjadi sekretaris PAC. Dan setelah periode berikutnya saya menjadi ketua PAC 2 kali. Tapi sekarang ini sudah tidak ketua PAC lagi. Memang pada waktu itu saya sudah kenal Pak Rudi waktu itu tahun 2000. Ketika ketua ranting suruh mencalonkan, cuman mosok ketua ranting mencalonkan itu kayaknya kan enggak itu juga senior masih banyak. Terus di sekretaris PAC Pak Rudi juga mendorong. Pak Rudi wali kota sekarang ini mendorong juga. Tapi ke waktu itu ketika saya menjadi sekretaris PAC, karena ketua PAC saya nyalon, sehingga saya harus membantu ketua PAC saya. Jadi saya tidak mau mencalonkan diri. Setelah saya menjadi ketua PAC yang pertama, saya mencalonkan diri. Belum rezekinya waktu itu 2014 lagi. 2014. Terus 2019 saya mencalonkan lagi, alhamdulillah berkat dukungan masyarakat di Dapil 5 dan juga ridho Allah tentunya saya bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Luar biasa loh ini Pak Prapto ini, Prap ini kalau saya memanggil beliau ini, saya itu kenal beliau itu juga wirausahawan. Punya rumah makan Pak J. Prosesnya panjang. Punya rumah makan, kemudian juga salah satu pengurus salah satu supporter di Solo. Ini luar biasa, saya kenal beliau ini sudah cukup lama ini. Mungkin sekarang ini Lek Prap itu berada di komisi berapa dan ini menangani tentang apa Pak Ani? Alhamdulillah saya di komisi D. Komisi D di bidang Kesra.
Jadi di situ menangani pendidikan, kesehatan, sosial, juga dengan mitra kerjanya dengan BPBD dan Kesra juga. Dan ini memang komisi yang saya idamkan waktu itu. Saya pengen di sini karena dari muda saya memang suka di sosial kemasyarakatan, sehingga saya memang berharap di komisi D, meskipun kalau teman-teman DPR bilang komisi D ini komisi air mata. Disitulah saya bisa ya enjoy aja Mas di sana. Okay. Kemudian mulai tahun 2019 saat ini tahun 2020 ini kan pasti sudah banyak yang dikerjakan oleh Pak Prapto ini selaku anggota DPRD Komisi D ini. Yang sudah tercapai ini apa saja ini yang sudah? Jadi ketika penyerapan aspirasi sebenarnya saya ingin sekali mendorong dari teman-teman muda dan juga teman-teman Karang Taruna, karena saya pernah jadi ketua Karang Taruna 11 tahun di Palur RW3 ini. Jadi selama ini memang Karang Taruna ini cikal bakal. Bukan. Karang Taruna ini visinya harus dirubah, karena ketika kita tahu di Karang Taruna ini kan persepsinya kan hanya pasukan Sinoman, Mas. Ini harus dirubah. Umbiang-umbiung aja gitu ya. Hanya di Sinoman, mungkin 17-an kan gitu. Ini persepsi ini harus kita rubah dengan zaman 4.0 ini. Iya, sebetulnya masih banyak yang bisa dikerjakan oleh Karang Taruna. Iya, betulnya masih banyak sekali. Dan harapan kami di dalam penyerapan aspirasi memang saya juga melibatkan teman-teman Karang Taruna juga, meskipun tidak melupakan yang sepuh-sepuh. Tapi selain itu memang saat ini karena COVID-19 sehingga banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dikerjakan. Cuman memang ada satu hal, harapan kami pemerintah Kabupaten Karanganyar itu bisa mendirikan sekolah-sekolah baik itu SMP di beberapa tempat, utamanya di Jaten. Dan Kebak Keramat ada tambahan lagi tentunya. Di samping fisik itu juga SMA. Bangun fisik. Iya, SMP baru, Mas. SMP baru. Di situ banyak sekali kekurangan teman-teman di Jaten ini lulusan SMP dari sekitar 50.000. Lulusan SD dari sekitar 50.000, daya tampungnya nggak sampai 50%-nya. SMP-nya. Begitu juga SMA. SMA di Jaten ini belum ada, dan juga di beberapa tempat. Kalau Tawangmangu kemarin tidak ada, tapi Pak Gub langsung mendirikan SMA. Memang SMA ini kewenangan dari provinsi, SMA, SMK, baik itu kewenangan provinsi, sehingga kita berharap pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar ini mendorong berdirinya SMP baru di Kabupaten Karanganyar ini, dan juga SMA. Itu harapan kita. Setahu saya juga di Jaten itu juga kantong penduduk paling tinggi. Kedua ya Pak ya. Kedua setelah Karanganyar Kota. Kalau setelah Karanganyar Kota, Jaten itu kan kantong penduduk tertinggi. Iya, kalau memang tidak dilengkapi dengan fasilitas umum seperti sekolah itu, seperti tadi panjenengan ngendikan tadi fasum sekolah saja belum memenuhi. Memang belum ada. Belum ada. Kurang, udah ada tapi kurang. Untuk daya tampungnya. Luar biasa. Mudah-mudahan ke depan itu di Karanganyar akan segera tumbuh-tumbuh, karena memang untuk bangsa ini supaya berkembang, bangsa ini supaya meraih kehidupan yang lebih baik, itu salah satunya dengan pendidikan. Iya, betul. Betul, Mas. Dengan pendidikan. Dan tentunya hal ini juga tidak tugas dari pemerintah saja, tapi juga masyarakat juga harus mendorong hal ini, dan harapan kami seluruh elemen juga harus saling bahu membahu tentunya. Nah, ini kemudian di Karanganyar ini mumpung tadi panjenengan mengatakan COVID ini. Ini sejauh mana sih mungkin nanti bisa disampaikan, ini mungkin kan mahasiswa Unsa atau pemirsa nanti bisa mendengarkan ini, kalau Karanganyar ini dalam penanganan COVID ini seperti apa ini? Kabupaten Karanganyar memang tidak seperti kabupaten lainnya yang COVID-nya
luar biasa tinggi. Akan tetapi memang akhir-akhir ini memang ada kenaikan, ada lonjakan-lonjakan, baik itu di Kecamatan Jaten maupun Tawangmangu yang minggu-minggu ini, dan di Ngringu aja sudah 2 korban selama minggu-minggu ini juga. Positif Pak? Korban meninggal. Oh meninggal? Ya, terus positif ini tadi pagi saya mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan ada tambahan 4 di Desa Ngringu saja, dan ini nanti Senin juga masih akan ada tes swab untuk yang berkontak langsung. Nah, harapan kita penanganan COVID ini memang masyarakat juga jangan terlalu takut, artinya takut kena COVID tetapi tidak menjalankan protokoler kesehatan. Harapan kita masyarakat sering-sering cuci tangan, pakai masker apabila keluar rumah dan membawa hand sanitizer tentunya. Itu harapan kita. Jadi protokol kesehatan jangan dilupakan. Juga gaya hidup sehat. Jadi itu juga mungkin diperlukan. Saya harapkan juga baik itu di Karanganyar maupun di Solo dan sekitarnya, kemudian juga Indonesia ini segera musnah ini COVID ini. Kalau enggak ini kita itu kayak terjebak di sini ini Mas. Mudah-mudahan apalagi nanti mungkin generasi-generasi muda, Lekprap ini kan juga akrab dengan generasi muda lewat Karang Tarunanya tadi. Nah, ngomong-ngomong tentang generasi muda ini, justru ada satu yang menggelitik buat saya ini, Lekprap. Panjenengan kan sekarang di DPRD, sebelumnya di PAC. Sebelumnya lagi di Ranting dan masih banyak ceritanya itu. Nah, menurut Lekprap sendiri ini, apa peran generasi muda atau generasi muda ini bisa nggak sih berkontribusi di politik itu? Sangat-sangat bisa dan sangat-sangat diharapkan tentunya, Mas. Jadi apalagi di zaman saat ini, zaman milenial, zaman 4.0 ini, tentunya generasi muda ini harus kita dorong untuk punya andil besar di dalam pembangunan, baik itu pembangunan di sumber daya manusia maupun di bidang politik. Dan tentunya partai-partai politik ini juga sebaiknya memang memanfaatkan tanda kutip untuk hal yang positif generasi muda, karena apapun kita tidak bisa menolak teknologi, karena teknologi sekarang begitu luar biasa pesatnya kemajuannya, sehingga yang banyak yang menguasai teknologi ini dari generasi muda. Kalau partai politik tidak merekrut atau tidak melibatkan generasi muda, tentunya akan yang rugi bangsa ini juga. Kecondalan tersendiri. Karena saat ini China sudah 5.0, kita masih 4.0 saja kecondalan untuk teknologinya. Gitu, Mas. Ya, kalau menurut saya pribadi sih sebetulnya politik itu bukan sesuatu hal yang kalau saya bilang bukan sesuatu yang tabu sebetulnya. Karena kalau memang anak muda itu ingin membuat perubahan, kalian tidak bisa cuman turun ke jalan itu saja, tapi harus juga berorganisasi. Betul. Salah satu media dalam membuat perubahan itu adalah politik. Betul. Ya, maka daripada itu saya harapkan juga banyak generasi muda ini juga melek politik. Betul. Melek politik. Karena dalam pengawalan negara ini itu juga memakai politik semuanya. Tapi sisi lain juga barangkali apa yang pernah kita temui di lapangan, teman-teman yang nyun sewu agak alergi dengan parpol. Itu rata-rata karena melihat sosok-sosok yang memang dianggapnya kurang begitu baik. Itulah ini PR sebenarnya untuk politisi-politisi kita, terutama di daerah, dan kita harapkan juga di tingkat nasional tentunya. Ini juga juga memberi contoh ke generasi muda, sehingga bagaimana bisa melek dengan politik. Bukan hanya melek politik, tetapi juga jiwa-jiwa yang punya integritas tinggi, karena apapun bangsa ini sebetulnya kayanya luar biasa, tetapi kalau para politisi tidak mempunyai integritas yang tinggi, tidak punya kapasitas yang baik, itu juga akan repot. Gitu. Mungkin dari pengalamannya Lekprap sendiri nih, berarti apa yang bisa dilakukan generasi muda ini dalam misalkan
bukan memasuki dunia politik ya, tapi paling tidak ini bisa melek dengan politik, tidak alergi dengan politik, kemudian bisa menyampaikan aspirasi. Ini kan aspirasi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat, untuk bangsa. Nah ini kalau menilik dari pengalamannya Lek Prap ini apa aja yang bisa dilakukan ini? Ya sebenarnya banyak sekali teman-teman yang muda ini kurang begitu tahu politik seperti apa. Taunya politik adalah kejam dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ketika saya reses, saya beberapa kali ngundang teman-teman Karang Taruna, kami undang bersama dengan tokoh-tokoh tua tentunya. Kita undang, kita ajak bicara aspirasinya seperti apa. Dan saat ini saya bekerja sama dengan salah satu dosen UNS Mas Romdon dan juga dari ISI. Saya ingin membuat salah satu kampung berkarakter. Di sini rencana kami melibatkan Karang Taruna ini sebagai pilot project sementara. Karang Taruna RW 3 bersama dengan beberapa mahasiswa kita gabungkan untuk membuat satu konsep. Memang saya biarkan dan Mas Romdon sendiri juga sepakat membiarkan kawan-kawan ini berdiskusi untuk membuat satu konsep desa yang berkarakter. Karakternya seperti apa ini? Ya, ini memang kalau saya kasih contoh di Palur, ini kan banyak tembok-tembok tinggi. Terlalu tinggi lah. Bagaimana memanfaatkan tembok tinggi yang tidak bermanfaat ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh Karang Taruna. Memang ini PR yang susah, tapi inilah harapan kita. Memang kalau Karang Taruna hanya diam saja, teman-teman pemuda ini hanya diam saja, tidak bisa melihat lingkungannya seperti apa, bagaimana memberdayakan apa yang ada di lingkungannya, ini juga repot. Ya, karena ini juga untuk mengasah otak kawan-kawan yang ada di Karang Taruna, maksud saya itu. Iya, karena kalau buat saya pribadi itu pemuda sekarang itu kebanyakan hanya debatnya itu di medsos. Begitu diajak diskusi secara misalkan open seperti ini, biasanya itu melirit. Melirit itu bahasa Indonesia apa ya? Agak mundur dikit lah kan gitu loh. Jadi mungkin banyak perlu tokoh-tokoh seperti Lek Prap ini yang merangkul para generasi muda, khususnya tadi lewat Karang Taruna, untuk bisa membuat lingkungan yang ini demokratis, tapi untuk bertukar pikiran, tapi orang dunus-dunusan. Biasanya itu kan kalau memang agak berbeda sedikit itu langsung istilahnya kan gesekan, geseh lah bahasa Jawa itu. Ya itu saya yakin kalau Lek Prap berorganisasi itu kan sudah lama, panjang, dan makan asam garam itu banyak sekali. Tapi sebenarnya kan teman-teman yang muda ini kan perlu diberikan satu kesempatan untuk berekspresi. Nah, kadang-kadang kita yang tua-tua ini tidak memberikan satu kesempatan untuk berekspresi, tidak memberikan ruang dan kesempatan tentunya. Karena alhamdulillah saya menjadi wakil rakyat ini, saya juga ingin sekali membuat ruang, memberikan satu kesempatan kepada teman-teman yang muda untuk berkreasi di lingkungannya. Paling enggak, memang ini di Palur ini baru pilot project. Kita harapkannya nanti bukan hanya di Palur saja, tapi di beberapa tempat, bagaimana mereka bisa memberdayakan dirinya sendiri dan memberdayakan lingkungannya. Betul, saya pikir itu juga dengan kebijakan pemerintah sekarang yang dana desa yang sangat tinggi, itu kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, itu justru itu. Nah, dana desa ini kan rata-rata setiap desa ini mendapatkan dana desa itu kebanyakan membuat pembangunan fisik. Tapi pembangunan sumber daya manusianya tidak pernah digali dan tidak pernah ditingkatkan, dan juga tidak pernah menggali potensi-potensi apa yang ada di desanya masing-masing. Kemudian juga tidak bisa mengembangkan apa potensi lainnya. Itu harapan kita, memang mendorong hal ini untuk teman-teman pemuda ini harus terlibat di sana, dan tentunya ketika partai politik melibatkan kawan-kawan yang muda, ada interest ke parpol, ada respect ke parpol gitu. Artinya tidak
apa ya, rada alergi sidik karena saya melihat kalau di beberapa teman di supporter maupun di teman-teman kalangan muda itu kayaknya kalau masuk politik aku malas, politik itu kejam dan lain sebagainya. Meskipun saya sendiri sebenarnya bukan seorang politisi yang handal karena saya hanya suka organisasinya, awal-awalnya memang itu Mas. Ya sebetulnya saya katakan di awal tadi memang untuk membuat perubahan itu memang kita itu harus bersuara. Ya. Tapi kita tidak bisa bersuara seenak hati. Betul. Ya, kita harus ada media atau saluran untuk menyampaikan suara tersebut. Iya. Salah satunya dengan organisasi. Iya. Mungkin kalau di Lekprap itu di organisasi politik kan bisa seperti itu. Sebetulnya bukan politik itu kejam atau politik itu apalah itu ada semacam tagline seperti itu. Sebetulnya yang lebih kejam malah kehidupan. Iya, tapi politik bagian dari kehidupan. Iya, betul. Makanya ya gitulah nanti. Ya mudah-mudahan kalau diharapkan itu entah generasi muda saat ini sudah mulai melek politik, tidak alergi politik, diharapkan kan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kehidupan bernegara di Indonesia akan semakin baik kan seperti itu. Nah, ini masih berkutat dengan anak muda ini, generasi muda. Belakangan ini kan memang sedang ada tren, sedang ada apa namanya tren pemimpin muda. Pemimpin muda. Baik itu di organisasi kecil maupun organisasi besar maupun di pemerintahan. Contohnya seperti Mas Gibran. Nah, ini kan juga masih anak muda. Masih di bawah 30 tahun. Ini menurut Lekprap sendiri ini apakah ini juga semacam tren yang baik, tren yang bagus, atau justru ada pendapat lain dari Lekprap mengenai pemimpin muda, calon pemimpin muda ini? Nah, ini saya kalau melihat beberapa media dan juga beberapa politisi menganggap bahwa melihatnya hanya Mas Gibran ini sebagai putra presiden. Tapi saya tidak melihat di sisi itu. Tetapi memang bangsa ini butuh pemimpin-pemimpin muda yang punya integritas, punya kapasitas tentunya. Jadi Mas Gibran, saya yakin dia mempunyai kapasitas untuk memimpin Solo, dan beliau sendiri juga lulusan dari luar negeri. Tentunya saya yakin dia punya kemampuan hal ini. Dan saya juga berharap sekali kepala-kepala daerah itu juga baik yang tua maupun muda itu cara memimpinnya ya sedikit anti mainstream gitu. Karena kalau hanya mainstream mengikuti hal-hal yang sudah itu trennya juga akan banyak korupsi Mas Nyun. Kalau yang anti mainstream, contoh Pak Jokowi sebetulnya memimpin Indonesia ini anti mainstream saya melihatnya. Jadi tidak seperti pemimpin-pemimpin yang ada. Begitu juga mungkin saya mencontoh Pak Jokowi meskipun contohnya hanya kecil, itu pakai topi. Saya nggak mau jangan melihat saya pakai topinya. Karena topi ini bagian dari fashion menurut saya. Fashion dan passion ya. Jadi yang paling utama terutama untuk teman-teman yang muda itu melihat bagaimana kinerja daripada anggota legislatif atau eksekutifnya. Itu bagaimana cara memimpin, bagaimana kepedulian mereka terhadap masyarakat yang ada. Itu harapan kita seperti itu, bukan ditonton dari cara berpakaian. Kalau kita melihat cara berpakaian Pak Jokowi sangat sederhana sekali. Tapi beliau memang betul-betul ingin membangun Indonesia ini yang luar biasa. Saya kira seperti itu. Begitu juga di pemimpin muda Mas. Solo yang mencalonkan Mas Gibran ini salah satu potensi menurut saya. Saya tidak melihat beliau putranya Pak Presiden, tidak. Tetapi Solo membutuhkan pemimpin yang muda yang bisa tentunya dengan pola teman-teman yang muda. Ini nanti juga diharapkan lebih cepat. Ada perubahan-perubahan. Dan juga Mas, banyak sekali baik di desa, di daerah itu jarang sekali
teman-teman muda ini dilibatkan untuk membangun desa maupun kecamatan ataupun betul, kabupatennya. Jadi iya. Hanya sekedar jangan sampai pemuda ini hanya dimanfaatkan untuk pemilihan saja, tetapi bagaimana dia sinoman betul. Jadi harus dilibatkan. Ya keterlibatannya jangan ketika pemilihan tok gitu loh. Iya. Ya karena kalau misalkan di sini yang bisa saya tangkap ini yang diharapkan Lek Prapto ini bahwa ada sinergi antara eksekutif, kemudian legislatif dan rakyat. Ya. Terutama juga di transisi antara generasi awal mungkin yang generasi yang sekarang, kemudian ada generasi penerus. Jadi yang saya tangkap adalah juga jangan sampai ada transisi putus dari generasi yang sekarang dan generasi mendatang. Seperti itu, Nje. Dan tantangan sekarang ini kita tidak bisa menolak teknologi, Mas. Dan teknologi rata-rata yang menguasai memang teman-teman yang generasi muda gitu. Iya. Nje. Kalau saya pribadi, Nje, itu kalau teknologi itu tergantung personnya sih sebetulnya kalau menurut saya. Betul. Tapi sebenarnya kita contoh gini, Mas. Sebetulnya kan kalau Jawa Tengah sudah pakai e-budgeting. Ya, betul. Di Kabupaten Karanganyar belum pakai e-budgeting. Oh, belum toh? Belum. Nah, ini baru mau. Harapan kita ini karena apa? Saya juga kurang begitu tahu apakah karena SDM-nya atau apa. Nah, memang kita harus memacu sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Karanganyar dan di seluruh daerah ini. Saya kira itu. Kalau saya di profesi saya sebagai dosen, e-budgeting itu sudah sudah saya sampaikan ke mahasiswa karena itu juga untuk transparansi. Ya, betul. Transparansi budgeting. Tapi ya kita harapkan ke depan seluruh daerah bukan hanya Karanganyar juga zaman berubah, ya kita pola juga berubah dikit dong gitu. Tapi tidak meninggalkan esensi. Kan tidak melanggar undang-undang yang ada atau yang ada. Terus kemudian ini ngobrol tentang pemimpin muda lagi. Apakah dengan dalam tanda kutip ini munculnya Mas Gibran ini akan menjadi semacam ke depan di masa depan itu akan jadi tren bahwa nanti akan muncul generasi muda yang ingin mengabdikan dirinya di eksekutif menurut panjenengan? Ya, saya berharap demikian karena DPP PDI Perjuangan memberikan rekomendasi ke Mas Gibran ini saya kira bukan karena putra presiden saja, tetapi punya potensi-potensi yang memang harus dikeluarkan potensi itu untuk membangun di Solo ini. Itu saya yakin DPP PDI Perjuangan sudah berpikir tentang itu. Dan harapan kita setelah munculnya Mas Gibran ini, entah itu Karanganyar atau di Sukoharjo atau mana saja, itu muncul generasi-generasi muda yang berani. Karena apapun, kadang-kadang kalau teman-teman muda ini kalau tidak diberi kesempatan, bagaimana dia bisa memperlihatkan potensi yang ada kan itu. Dan memang saat ini menurut saya memang dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang anti mainstream menurut saya. Tapi tanpa meninggalkan aturan main dan peraturan perundangan yang ada. Betul. Ya itu juga saya selaku mungkin agak muda dikit ya. Agak muda. Kalau sama panjenengan juga muda saya tahu. Iya, betul. Tapi ya saya harapkan mungkin kalaupun nanti muncul generasi pemuda atau pemudi yang ingin mengabdikan diri ke bangsa mungkin atau mengabdikan diri ke daerah, itu memang betul-betul saya harapkan itu adalah memang representasi generasi muda yang memang pantas. Ya, punya kapasitas, integritas, punya integritas, punya dedikasi, punya loyalitas. Betul, sangat tepat, Mas. Dan satu lagi mungkin karena jadi pemimpin itu nanti akan banyak mungkin adalah stabilitas semuanya. Ada satu stabilitas. Itu kalau Suwargi bapak saya itu mengajarkan dulu waktu saya masih itu tentang stabilitas emosi. Karena kalau kita emosi belum stabil, kita tidak akan bijak dalam memutuskan sesuatu. Luar biasa, betul. Kan seperti itu. Kita dalam keadaan senang, kita jangan berjanji. Kita dalam keadaan marah, jangan memutuskan. Luar biasa. Kan mengatakan. Betul. Kita dalam keadaan sedih, jangan
ya itu tadi, jangan memutuskan sesuatu. Betul. Kan gitu. Benar. Nah, mungkin ya banyak sih sebetulnya generasi muda itu yang berpotensi, tapi tidak meninggalkan yang namanya kontemplasi. Ya. Gitu. Apalagi kalau daerah Karanganyar itu kan daerah kontemplasi untuk ada candi, situs Candi Cetha, kemudian Candi Suko dan lain sebagainya. Saya pikir bahkan kan Pak Gubernur juga kan dari Karanganyar ada istilah dalam tanda kutip ambune. Ini masih ngobrol tentang generasi muda dan politik ini. Nah, sebetulnya kalau menurut Lek Prap sendiri itu setiap generasi itu pasti akan ada tantangannya. Betul. Pasti ada godaannya juga. Nah, biasanya generasi muda ini kan banyak yang tergoda ini. Seperti mungkin generasi saya itu dengan dulu mungkin saya ubung-ubung numpak ereking misalkan atau numpak ninja atau dan lain sebagainya itulah. Mungkin secara mendasar itu apa sih tantangannya mereka sekarang ini, menurut panjenengan? Individualis. Contohnya? Jadi sekarang ini kalau saya melihat mungkin waktu panjenengan dengan king-kingan pasti tapi sekarang ini banyak sekali, kita lihat saja ada 4 orang anak muda duduk, dia tidak ngobrol, tidak diskusi, tetapi hanya nyekel handphone. Okay. Jadi itu merupakan salah satu tantangan secara psikologi. Memang harus generasi muda ini memang harus didorong berpolitik, didorong untuk gotong royongnya yang didorong untuk keterlibatan di dalam pembangunan, baik itu di tingkat RT, RW, sekecil apapun memang harus dilibatkan. Karena jangan sampai gotong royong yang budaya bangsa ini terkikis karena individualis tadi. Iya, sekarang juga mungkin saya kan pindah ke sini itu 2012. Saya itu melihat memang ada perbedaan sekali antara dulu misalkan saya di Gringo dan di Karangasem ini. Ini masyarakatnya beda, sudah guyupnya beda. Sedikit berbeda lah maksudnya begitu. Cuman ya masih ada Karang Taruna tapi sudah tidak seerat yang di. Tapi justru saya melihat ketika ada COVID-19 ini ada perubahan-perubahan mendasar yang biasa, perubahan yang mendasar, Mas. Jadi dengan adanya COVID ini justru malah gotong royongnya sangat terlihat sekali. Coba lihat di beberapa desa, beberapa dusun itu bisa saling membantu, saling ini. Ya ada semacam blessing in disguise nek bahasa Inggrisnya gitu. Jadi ada ada hikmah di balik di balik tantangan COVID ini. Ya, jadi mudah-mudahan ya itu tidak jadi overbelara menurut saya. Ya, semoga. Dan saya yakin dengan kita memperkuat Pancasila dan gotong royong ini nanti tentunya ke depan bangsa ini lebih bisa maju lagi. Harapan kita seperti itu. Berarti tantangannya tadi panjenengan tadi mengatakan individualis. Nah, ini kalau masalah individualis nanti akhirnya dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa bekerja sama dengan orang. Yang kita takutkan seperti itu. Tidak bisa bekerja dengan orang lain. Nah, ini kan kalau sudah tidak bisa bekerja dengan orang lain ya semangat persatuan ini sudah tidak ada kan gitu loh. Akan terkikis. Terus kemudian harapannya panjenengan ini nanti mungkin jadi closing statement panjenengan. Harapannya panjenengan terhadap generasi muda Indonesia di tahun 2020 dan ke depan ini, harapannya panjenengan itu seperti apa? Bisa berharap teman-teman generasi muda ikut berpartisipasi aktif di partai politik
Jangan sampai partai politik ini nantinya diisi oleh orang-orang yang tidak punya idealisme, tidak punya integritas, tidak punya kapasitas, dan tentunya tidak melupakan ideologi bangsa kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Ini harapan kita memang ayolah bareng-bareng kalau teman-teman Indonesia, teman-teman muda ini untuk bergabung, dan karena kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia maupun di daerah ini adalah kebijakan politik. Kebijakan politik. Nah, kalau generasi muda tidak ikut terlibat di dalam partai politik, aspirasi-aspirasi teman-teman muda ini nanti tidak bisa tersampaikan. Gitu harapan kita itu, Mas. Seperti itu, Nji. Luar biasa nih, Lek Prapto. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini, anak muda kalau ingin bikin perubahan atau mungkin stuck dengan kondisi saat ini, ini jangan kemudian melampiaskan di hal-hal yang negatif. Kalau ingin perubahan lebih baik itu di lingkungan kecil, dari mungkin keluarga, RT, RW sampai ke atas. Kalau ingin buat perubahan, ya kita harus bisa menyampaikan secara baik dan benar. Salah satunya lewat terlibat. Dan harus ada engage, dari terlibat langsung dan menyampaikan tujuan bersama yang baik secara baik, yaitu belajar organisasi yang baik. Itu saja. Lek Prapto ini matur suwun sangat atas kedatangannya ini, luar biasa. Mungkin nanti ke depan kita bisa ketemu lagi, saya undang panjenengan lagi untuk mengobrolkan hal-hal yang lain. Mungkin di luar di luar politik. Nanti mungkin nanti kan Prapiningan juga kan salah satu tetua ini di supporter ini. Mudah-mudahan nanti juga bisa menghadirkan tamu-tamu yang lain, mungkin teman-teman dari supporter ini seperti apa nanti di lain waktu. Matur suwun. Sehat selalu, Lek Prap. Amin. Mungkin panjenengan juga sehat selalu. Amin. Itulah pembicaraan saya dengan Bapak Suprapto, atau lebih akrab disapa oleh Lek Prap di sini. Tetap ikuti podcast Dokar. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.